Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiza dari kelas D Kecakapan Antarpersonal. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen saya. Langsung saja, yang saya ketahui tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri, antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak. Dari proses pengolahan informasi yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah merupakan tahap awal penerimaan pesan atau informasi yang diterima oleh sensor atau alat indera kita. Adapun sumber-sumber informasi yang diterima oleh indera yaitu eksteroseptor, indera yang menerima informasi dari luar, misalnya telinga, mata, kulit, dan lain-lain. Yang kedua, interoseptor, indera yang menerima informasi dari dalam, misalnya sistem peredaran darah, sistem ekskresi keringat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu proprioseptor, indera dari gerakan tubuh kita sendiri, misalnya otot. Yang kedua, persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Perhatian, yaitu proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Yang kedua, faktor eksternal. Perhatian seperti gerakan intens, stimuli, kebaruan, atau novelty, pengulangan. Faktor internal, penarik perhatian adalah faktor biologis, yaitu faktor biologis pada saat itu, dan faktor sosiopsikologis yang meliputi minat, kebiasaan, dan sikap. Memori adalah sistem yang berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Memori melewati 3 proses, yaitu perekaman atau encoding, pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal, penyimpanan atau storage, menentukan berapa lama informasi itu dapat kita simpan atau bentuk di mana kita menyimpannya, pemanggilan atau retrieval, mengingat kembali atau menggunakan kembali informasi yang telah disimpan. Teori memori terbagi menjadi 3. Disusse teori atau teori aus atau disusse teori termasuk dalam teori komunikasi intrapersonal berpendapat bahwa memori manusia akan hilang seiring berjalannya waktu. Melalui sejumlah eksperimen, William James dan Benton J. Underwood membuktikan bahwa semakin sering kita mengingat, maka akan semakin buruk kemampuan kita mengingat. Yang kedua, interference teori. Teori interferensi adalah sebuah teori yang menyatakan manusia lupa bukan karena kehilangan memori, tetapi karena informasi lainnya yang menghalangi hal yang ingin diingati. Yang ketiga yaitu information processing theory. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang, dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seseorang dalam yang berupa pengertian-pengertian. Fungsi berpikir, menetapkan keputusan. Keputusan merupakan hasil berpikir. Keputusan melibatkan berbagai alternatif. Keputusan melibatkan tindakan nyata. Memecahkan persoalan, berpikir kreatif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.